Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semua dalam keadaan sehat ya. Saya harapkan tetap semangat. Kemudian kita akan melanjutkan materi tentang demokrasi dan HAM. Ini langsung saja biar cepat ya, karena ini adalah waktunya kita belajar daring. Jadi materi kita hari ini yaitu demokrasi dan HAM. Nah, kalau kita lihat pengertiannya, itu demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari kata demos dan juga kratos. Demos itu rakyat, sedangkan kratos itu pemerintahan. Jadi kalau demokrasi itu bentuk pemerintahan ya, atau sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara ya dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi demokrasi itu lebih ke warga negaranya yang memiliki hak ya. Kemudian norma dan pilar demokrasi, di sini normanya itu ada kesadaran akan pluralisme atau kesadaran akan kemajemukan ya. Kalau pluralis itu artinya majemuk. Jadi kita sebagai negara Indonesia harus sadar dengan kemajemukan yang ada di Indonesia. Yang kedua, musyawarah ya. Jadi segala sesuatunya harus dimusyawarahkan. Kemudian yang ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Jadi misalnya ketika pemilu ya harus sejalan dengan tujuan, artinya ketika pencalonan itu tidak boleh ada paksaan atau tuntutan dari pihak manapun, harus sukarela atau sesuai dengan hati sang pencalon tersebut. Kemudian yang keempat, norma kejujuran dan kemufakatan sama ya, berarti harus jujur, dan juga mufakat ini hampir sama dengan musyawarah. Dan yang kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Itu tadi normanya. Sedangkan pilar demokrasinya itu yang pertama, kedaulatan rakyat, kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas itu hasil pemilu, jaminan hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, jadi ada jaminannya. Kemudian persamaan di depan hukum, ini tidak membedakan laki-laki, perempuan ya, ataupun ras dan juga etnis, budayaan, itu tetap dinilai sama di mata hukum. Proses hukum yang berkeadilan, pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi, pluralisme sosial, ekonomi, dan juga politik. Dan yang terakhir, dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatis ini segala sesuatunya itu tidak tetap atau artinya itu berubah ya, kerjasama dan juga mufakat. Itu demokrasi ya materinya. Kita lanjut tentang HAM. Jadi hak asasi manusia itu suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi, hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya yang pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan. Jadi sudah mendasar, sudah menjadi kodrat seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna, kulit, bahasa, agama, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Itu tentang hak asasi manusia. Nah, kemudian HAM antara universalitas dan relativitas. Yang universalitas hak asasi manusia ini ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran hak asasi manusia, lahir dari dan dipengaruhi oleh teori hak alamiah atau natural rights theory yang berpandangan bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia ya. Artinya kalau kita pikirkan, universalitas itu kan menyeluruh, jadi hak asasi manusia yang memang semua orang tuh mempunyai gitu. Nah, kemudian sedangkan persepsi tentang relativitas hak asasi manusia lahir dari teori relativitas budaya atau cultural relativist theory
yang berseberangan dengan teori hak alamiah. Teori relativitas ini berpandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan sosial budaya. Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hak-hak asasi manusia. Jadi ini misalnya relativitas itu kan artinya berubah atau tidak tetap. Jadi hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya di suatu tempat. Misalnya tempat kita tentang kebudayaan apa ya, budaya Jawa mungkin ya. Ada salah satu adat yang ketika mungkin pernikahan harus ada prosesi, apa itu salah satunya yang saya nggak terlalu paham, ada prosesi memecahkan telur di kakinya mempelai pria ya. Nah itu saya nggak ngerti makna dan juga tujuannya apa. Nah itu salah satu adat atau budaya suku Jawa. Nah itu sudah mentradisi dan sudah menjadi hak masyarakat Jawa dan tidak bisa dihentikan sampai sekarang ya. Jadi itu termasuk daripada teori relativitas budaya dan itu sudah menjadi hak daripada masyarakat suku Jawa ketika akan mengadakan pernikahan. Tapi sesuai perkembangan zaman sekarang juga banyak suku-suku Jawa yang ketika mau menikah tidak lagi menggunakan adat yang sedemikian rupa, itu juga ada. Nah, jadi artinya ini relatif tadi, artinya bisa berubah atau tidak paten ya, artinya yaitu tadi bisa berubah. Nah, itu saja materi kita siang hari ini ya. Ini ada tugas dari saya, silakan dikerjakan 4 soal ini ya. Dan dikirimkan ketika kita daring. Jadi saya inginkan semua tugas baik makalah kelompok, resume dan juga tugas-tugas dalam bentuk daring seperti ini saya minta dibuat hard copy dan dikumpulkan ketika luring minggu depan. Jika ada yang mau tanya juga boleh, silakan ditanyakan di grup Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.